Ratapan Daud. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu tertulis dalam kitab orang jujur. 2 Samuel 1 ayat 17. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 1 Samuel 31 sampai 2 Samuel pasal 1. Saul itu orang yang hebat. Kemampuannya memimpin peperangan tidak diragukan lagi kecuali ketika ditantang 1 lawan 1 melawan Goliat. Saul dapat menggerakkan orang untuk bekerja sama dengan dia dalam peperangan. Namun sayang, Alkitab secara terang-terangan menyebutkan bahwa roh Tuhan undur daripadanya dan akhirnya hidupnya dikuasai oleh kedengkian dan amarah. Siapa saja bisa menjadi sasaran amarah dan kedengkian Saul, secara khusus yaitu Daud. Sekalipun ia seorang raja dan panglima perang yang hebat, tidak selamanya ia selalu menang dalam peperangan. Pasal 31 ini mencatat bahwa Saul sedang berperang menghadapi bangsa Filistin. Peperangan menghadapi bangsa Filistin sangat berat. Alkitab menuliskan begini: sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Dari kisah ini saya semakin yakin akan sikap Daud yang tidak melawan Saul walaupun ia dimusuhi tanpa alasan. Daud menghormati dan takut Tuhan sehingga tidak perlu Daud yang menyelesaikan Saul, tetapi Tuhanlah yang menyelesaikan Saul dan penyakit jiwanya itu. Ya saudara, karena ia ditinggalkan oleh roh Allah. Makanya makin menjadi-jadi. Sekarang dalam keadaan terluka yang dipikirkan adalah bunuh diri. Begini kata Saul. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Tragislah lagi di ayat 8 dan 9 dicatat begini. Keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Nah, apakah dengan kabar ini lalu Daud menjadi lega? Daud senang? Jawabannya tidak ternyata saudara. Dalam 2 Samuel pasal 1, setelah Daud menerima kabar bahwa Raja Saul dan anak-anaknya, termasuk pahlawan-pahlawan Israel banyak yang gugur di medan perang, Daud malah bersusah hati. Begini dicatatnya. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Bahkan di ayat 17-18 dituliskan, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Sedikit saya sadur, sebagian kecil saja isi nyanyian tersebut yang mengungkapkan isi hati Daud. Begini ditulis,
Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyempatkan pakaian emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Nah, itu nyanyian yang ditulis Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nyanyian ini kita temukan bahwa Daud tidak pernah membalas kedengkian Saul dengan kebencian. Ia menjaga jarak dan terus menghindari Saul karena memang Saul terus memburunya. Sekalipun Daud dibuat sejengkal saja dengan maut oleh Saul, Daud tidak membiarkan hatinya dikuasai yang jahat karena ajaran mengenai takut dan menghormati Tuhan lebih luas, lebih dalam di dalam hatinya. Tuhan membuatnya bersahabat karib dengan Yonatan, anak Saul. Saul mengakhiri hidupnya dengan tragis. Bahkan musuhnya pun yaitu bangsa Filistin mempermalukan dirinya, yaitu dipenggal kepalanya dan mengaraknya sebagai hiasan. Saul yang ambisius dengan jabatan rajanya, ia merasa memiliki hak atas jabatan. Jadi sekali lagi, ia merasa memiliki hak atas jabatan itu sehingga melakukan segala cara untuk mempertahankannya. Entahkah Saul lupa atau bagaimana bahwa ada raja di atas segala raja yang sudah mengaturnya. Serat apapun yang digenggamnya jabatan itu pasti akan terlepas jika yang berkuasa tidak menghendakinya. Saul dan Daud adalah gambaran gereja masa kini. Sama-sama umat Allah, sama-sama punya Tuhan yang sama-sama hebat sebagai panglima perang. Yang satu ambisius dan menghalalkan segala cara malah hilang. Yang satu Daud malah diberi oleh Allah. Yang satu ditinggalkan roh Allah, yang lekat dengan kedengkian, yang satu disertai dan disayangi roh Allah. Walau hidupnya hanya sejengkal saja dari maut, tetapi selalu luput. Saudara mengambil jalan yang manakah? Pilihlah jalan yang disertai Allah. Jangan biarkan dikuasai kedengkian. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.